Kalau kita baca di buku-buku medis selalu dibahasakan bahwasanya biologis itu normalnya seminggu sekali. Saya pernah baca salah satu buku medis begitu, dan ini hukum syariat berbeda. Nggak ada seminggu sekali. Kapan dibutuhin? Karena kalau sperma sudah harus keluar, dia akan bergejolak di tubuh laki-laki. Nggak bisa. Akan mengacaukan semuanya, gitu kan? Bahkan kalau sampai pada puncaknya dia berani melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya hanya karena masalah sperma tertampung. Ini bahaya sekali. Kasus banyak laki-laki memukul istrinya. Kasus banyak laki-laki berkata-kata kasar. Kalau ditelusurin permasalahannya cuma satu. Biologisnya bermasalah dengan istrinya. Karena masalah itu. Jadi kembali ke masalah ini. Lalu dikatakan, kata beliau, secara rasional, karena jika sumur tidak ditimba, maka hilanglah airnya. Justru sebaliknya, kalau laki-laki terus kemudian dia tidak lampiaskan, ya gitu, emosional terus berjalan, maka ada puncaknya nanti. Puncaknya tubuhnya akan melemah. Sampai pada tingkat melemah. Tiba-tiba banyak hal-hal yang kena ya. Masalah penyakit gula, masalah penyakit tulang, masalah macam-macam. Larinya ke situ. Spermanya nanti akan mengering dan akhirnya jadi masalah buat dia. Merusak organ tubuh yang lainnya. Muhammad bin Zakaria rahimahullah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan hubungan seksual dalam waktu yang lama, maka kekuatan syarafnya akan melemah. Cara berpikirnya, gitu kan? Itu semua akan melemah. Dan ini terjadi walaupun laki-laki itu sudah tua. Kita temukan ada laki-laki yang seksualnya terjaga, biar umur 80 tahun tetap sehat. Umumnya begitu. Dan kalau yang sudah jarang, sudah sampai ada yang sampai bertahun-tahun bahkan tidak menyentuh lagi istrinya, maka dipastikan ini bermasalah buat dia. Baik itu mungkin mengganggu pola cara berpikirnya, urat-urat sarafnya melemah, banyak penyakit yang kena dan segalanya. Alirannya tersumbat, gitu kan, dan kemaluannya tidak berfungsi lagi. Lama-lama tidak akan berfungsi. Ia mengatakan, aku melihat segolongan orang yang meninggalkan hubungan seks karena sejenis kezuhudan, atau sering disebutkan oleh orang-orang sufi takasyuf. Takasyuf ini tidak usah berhubungan biologis sama istri, tidak usah nikah, untuk zuhud. Ini salah ini. Ya, ini salah. Seperti yang dilakukan oleh pastor di Katolik. Nggak usah kenal perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Umumnya mereka masih umur 50, 45, 50 yang tidak pernah sama sekali menikah, ini justru stres, gila, penyakit, masalah semuanya. Atau kelihatan sangat tua wajahnya, gitu. Subhanallah, ada kasus lapangan, teman ayah saya. Beliau cerai sama istrinya. Beberapa tahun tidak menikah, gitu kan? Masih hidup, masya Allah sampai sekarang. Dia cerita, dia bilang, semenjak dia mungkin 4-5 tahun cerai nggak nikah. Dia bilang, saya bawa obat. Dia bilang sama saya bawa obat ini. Obatnya banyak, satu kresek gitu. Macam-macam. Antibiotik lah, vitamin lah, inilah. Obat untuk saraf ini, macam-macam. Penuh, mungkin ada 10 obat. Dia bilang, saya minum terus. Begitu Allah SWT mudahkan saya menikah, obatnya dibuang semua. Nggak minum obat lagi. Nggak ada lagi minum obat itu. Dia bilang, tiba-tiba saya rasa saya nggak butuh obat. Ini contoh kasus lapangannya. Ternyata dengan dia melampiaskan biologisnya, hilang penyakitnya. Fitrah seperti itu. Dikatakan oleh beliau, banyak orang yang contohnya meninggalkan seks karena masalah kezuhudan, takasyuf kalau dalam ilmu tasawuf dikatakan, maka badan mereka menjadi dingin, gerakan mereka menjadi sulit, ya, mengalami keputusasaan dengan tanpa sebab, syahwat dan kekuatan mereka jadi melemah. Di antara manfaat hubungan seksual adalah menundukkan pandangan. Orang kalau sudah melampiaskan biologisnya, maka dia otomatis akan bisa menurunkan pandangannya di luar. Ini mungkin tentu bapak-bapak yang sudah menikah tahu tentang masalah. Kalau dia melampiaskan biologis yang positif dan istrinya bisa melayaninya, maka di luar dia bisa budul basar namanya, menurunkan pandangan dari yang haram. Bahkan subhanallah sampai pada tingkat seperti apapun fitnah perempuan di depan mata dia tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Tapi kalau tidak terlampiaskan, biar nenek-nenek jadi cantik. Loh iya, itu berbahaya. Ini sudah fakta lapangan, gitu kan? Jangan dibayangkan. Jadi nggak usah bilang gawat. Ini kata-kata gawat ini dibayangkan. Menahan diri. Di sini dikatakan di antara manfaat hubungan seks, manfaatnya adalah ia menundukkan pandangan, menahan diri dan mampu memelihara diri dari keharaman.